Koordinator. Oh, koordinator kan Mengkoordinir aja. enggak, koordinator ini kan bahasa-bahasa hari ini tanah haram. Ada di PJ Wetan. Ya karena mungkin dulunya tempat itu segala elemen bersinergi untuk bangun KBPW ini. ya insya Allah seperti itu. Cuma memang pada sana sudah mempunyai nilai estetik begitu. Mahal harganya sekarang. Dan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengawali perjalanan naik daun, ya kan? Bersama saya, Abud SB Runcing, anak Selat Muria. Di momen naik daun kali ini, kita akan mengupas tentang beberapa tokoh-tokoh regional dan nasional yang bergerak di bidang filantropi tentunya. Dan hari ini kita berada di salah satu tempat yang sedang diperbincangkan banyak orang. Di Kampung Budaya PJ Wetan 2020. Tak baca semuanya. Ada panggung ngepringan dan tokohnya sudah bersama kita. Muhammad Zaini. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Lebih dikenal dengan namanya Jesse Segitiga. Betul. Ini tempat sekeren ini berapa lama buatnya? Ya kurang lebih 2 bulan lah. Oh. 2 bulan dari awal persiapan, pembersihan sampai tukang-tukang mengerjakan yang di sini. 2 bulan. Lama ya? Lumayan capek. Lumayan capek. Iya. Mas Jesse ini, sobat naik daun semua harus diketahui, beliau ini pegiat seni dan budaya, seniman katakan. Yes. Belajar dari mana ya? Dari Miftahul Falah ya memang. Dulunya Mutakhorrijin Miftahul Falah, sekolahan yang di sini nih, di bawah kita. Kita sedang di lereng Muria. Di lereng Muria, betul. Saya kan nih. anak Selat Muria, berkunjung ke anak lereng Muria. Kita sudah terpisah itu. Saya lagi punya tagline untuk membangun Selat Muria aja. Nah, Mas Jesse ini dulu berteater di... Ya, saya dulunya berteater secara mendalami serius begitu di Teater Gema Ugris Semarang. Dulu udah Ugris? Belum? Belum, iki PGRI Semarang. Iki PGRI, ya teman-teman yang tahu dan ikut di Gema, nah ini salah satu tokohnya. Banyak yang jadi artis teman-teman. Ya, keblacot jadi artis lah. Di Gema, kemudian balik ke Kudus. Balik ke Kudus. Teater lagi? Berteater lagi. Saya mendirikan teater apotek, terus bersama dengan teman-teman mendirikan keluarga segitiga teater. Yang kemudian jadi nama belakang itu? Iya. Jesse Segitiga. Enggak sih, awalnya dulu saya ambilnya enggak dari situ. Saya ambilnya dari hadis Rasulullah. Ini bahaya gak ini konten ini? Ya, karena diungkapkan bahwa ya Allah, engkau mencintaiku enggak? Aku mencintaimu. Terus bagaimana nasib orang yang mencintaiku? Orang yang mencintaimu akan saya cintai pula. Nah, maka dari situlah ada cinta segitiga itu. Dan saya ambil di situ, kalau ingin mencintai Allah ya harus mencintai manusianya. Sangat religius sekali. Baru tahu saya. Berarti bukan dari, tapi bolehlah dikatakan dari. Mungkin ada kaitannya juga. Karena memang saat itu ada 3 sosok yang kita mendirikan teater begitu. Kesepakatan dari Kudus 1 dan dulu kita ambil yang dari utara, dari barat sama yang dari timur. Utara sampean? Utara saya. Utara itu sini ya. Ya. Yang barat? Baratnya Mas Nur Hadi, Mas Cipo. Terus yang timurnya Mas Jaki atau Mas Paija. Oh bisa timur ya? Karena di Salam. Iya. Oke. Karena dulu titiknya di ya salah satu dekat universitas itu kita ngobrolin. Ya wes diambil dari 3 sudut ini. Dan itu lama dan melekat di beberapa teman-teman aktivis seniman ya.
Boleh Ya, dikatakan aktif seniman atau hanya seniman saja? seniman saja. Oke. Praktisi dan Pegiat seni. ya pegiat dan Hmm. pekerja seni lah. Pekerja seni dan pegiat seni bahwa keset ini bengkel yang ditukangi 3 orang ini bisa bertahan hingga hari ini. Ya. Dan salah satunya Mas Jesse yang namanya Kampung Budaya Kampung Budaya Biji Biji-Wetan. 2020 launching pada 2020. saat Covid teman-teman. Apakah ini bentuk dari kegelisahan Anda merasakan COVID-19 terus bikin kayak gini di rumah? Bukan sih. Saya pun juga aslinya awalnya nggak tahu apakah ini harus berdiri ataupun tidak. Karena memang dulunya di kampung sini itu ada yang namanya kebiasaan gitu. Dan Ritual, bukan, tradisi. bukan ritual. Cuma ada passion untuk orang-orang sini itu di panggung begitu. Dan kita coba tawari di panggung teater, kita pentaskan ternyata antusias begitu. Oh. Lah baru ada di kementerian itu kita ikut-ikut lomba dari 946 desa yang mengikuti, diambil 30, di sini lolos. Di sini lolos dan kita mendapat juara 2 untuk narasi terbaik. Oke, gini. Ini desanya bener PJ atau desa yang lain? Ini desanya Desa Lau. Oh, desanya Desa Lau. Desa Lau. Tapi dukuhnya namanya Biji-Wetan. Oh, Biji-Wetan. Kalau Desa Piji? Desa Biji. Beda lagi dari sini? Beda lagi. Itu terpisah oleh sungai itu. Dulu sungainya itu di barat. Begini. Jadi ada yang sini Wetan, yang sana barat begitu. Namanya Biji Kulon. Gitu. Biji Kulon sama Biji-Wetan. Nah, Biji-Wetannya sini. Betul, karena kecenderungan biji itu banyak yang di sana, akhirnya diambillah desa biji itu yang di sana. Di sini tetap dukuh biji. Berarti udah berapa tahun? 2020, 2021, 2022. Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi sudah bikin event-event terus ya? Ya, seperti itulah. Karena memang apa yang sudah kita canangkan coba kita realisasikan. Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kayak puisi siapa sih? Hairil Anwar. Mama Rendra Hairil Anwar. Selain seorang seniman, pegiat budaya akhir-akhir ini, Mas Jesse juga seorang ini ya. Penulis sastrawan. Sastrawan juga teman-teman. Ada suatu saat ada acara itu yang di Menara itu, apa itu acara nama? Acara Pertemuan Penyair Nasional. Pertemuan Penyair Nusantara. Ya. Nah, salah satu beliau mengikuti acara itu, teman-teman. Jadi kalau ngomong dunia kesenian, dunia budaya, beliau sangat akrab sekali di telinga masyarakat Kudus, di telinga pegiat seni. Jadi alhamdulillah momen kali ini Daun berkah aja bisa ketemu beliau. Dan kita hari ini salah satunya pengen tanya itu tentang kegiatan apa aja sih di KPPW yang kayaknya kok kalau di medsos itu capek banget. Wah, capek banget. Ya, Kampung Budaya Biji-Wetan konsepnya adalah kebudayaan. Jadi gerak-gerik manusia, perilaku manusia yang ada di Biji-Wetan coba kita amati, kita temu kembali, terus kita tumbuh kembangkan, baru kita rekonstruksi. Sebenarnya 3 itu yang menjadi fokus kita begitu. Jadi bagaimana kita mengenali, baru kita menumbuh kembangkan, baru kita mengonstruksi untuk memberi nilai yang lebih. Nah, di sini akhirnya kita bedeli begitu. Ada masyarakatnya siapa saja, ternyata kita bagi menjadi 4. Gitu. Yang satu anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga ibu-ibu. Terus yang keempat ini adalah bapak-bapak. Elemen ini saling bahu-membahu gitu? Ya, alhamdulillah bisa, untuk elemen ini saling bahu-membahu. Karena prinsipnya kebudayaan itu harus berjalan dinamis dan tidak boleh dipaksa. Kalau toh ada paksaan, ya nanti ujung-ujungnya akan menyesuaikan pada relnya sendiri. Nah, di situ akhirnya kita breakdown menjadi sebuah acara. Acara kami yang fokusnya ini, yang saat ini baru baru kita mau buat untuk tahun ini tuh namanya Pepeling. Pepeling itu satu untuk mengenali dan menumbuh kembangkan tradisi dan kebudayaan yang ada di Biji-Wetan. Yang kedua ini nanti insya Allah, saya nggak tahu nih nanti berhasil atau tidak, tapi kita pengennya mau buat museum gitu.
Jadi museum tentang kemuriaan yang ada di Muria ini minimal apa-apa saja yang ada di Muria, walaupun tidak berbentuk benda begitu, kita museumkan. Seperti folklore, cerita cerita-cerita rakyat, begitu. rakyat. Atau mungkin apa namanya, di Kampung Budaya Pijiwitan ini ada yang sudah hilang begitu. Contoh di sini dulu itu terkenal dengan yang namanya kusir dokar. Karena di Pijiwitan inilah sebenarnya tengah-tengah Antara Sunan Muria dan Sunan Kudus. berarti Begitu. pengadu Tengah-tengah. domba. Ya, Enggak, sorry. ya tengah-tengah itulah dari Penyambung itu. Kenapa boleh dikatakan dulu bisa juga itu pusat peradaban, bisa enggak? Bisa dikatakan seperti itu, karena memang karena di Pijiwitan inilah apa namanya tempat untuk transit dulu. Makanya di masjid kami itu namanya Al-Wusta begitu. Di sebelah selatannya jembatan gitu ya. Itu ada Al-Wusta dengan ornamennya, ada menaranya dan ada tajuk yang dari apa namanya? Dari Muria begitu. Berarti KBPW ini bukan berjalan karena begitu saja ide, tapi memang ada ceritanya ya? Ya, nafas kami memang dari ajaran Basunan Muria. Jadi ajaran Basunan Muria itu kan banyak. Dan kita ambil fokusnya, kita selesaikan dulu itu 2. Yaitu tentang pager mangkok dan topongeli. Nah, di topongeli itu saya yakin semua Mbah Sunan-Sunan atau Sunan 9 itu, Sunan Wali Songo itu memang sudah mengimplementasikan. Tapi di ranah saat ini mau tidak mau harus dibumikan begitu. Sama halnya dengan pager mangkok begitu. Kalau topongeli sejenis gimana, Mas? Topongeli itu ya mengarus tapi tidak terbawa arus. Bagaimana kita itu menjadi perilaku atau pribadi yang kalau dengan perkembangan zaman yang begitu hebohnya dan lain sebagainya, ya kita ikuti aja. Ini berarti semacam laku sufisme gitu? Laku sufisme dari Basunan Muria. Ya, kita coba untuk selalu di pertemuan RT, di pertemuan apa namanya Jamiah Lailatul Ijtima begitu, kita omongkan, kita diseminasi kepada PKK dan lain sebagainya. Dan ini sudah berjalan, akhirnya orang-orang mengetahui kembali, oh ternyata ini topongeli, oh ternyata ini pager mangkok. Kalau yang pager mangkok? Pager mangkok itu katanya yang ini, sorry. Ada hal yang lebih bisa menjadi pagar lebih utama itu bukan pagar tapi pagar mangkok. Nah itu gimana itu? Ya laku Basunan Muria dulunya memang mau mengingatkan manusia bahwa lebih baik itu memang pagar mangkok daripada pagar tembok. Artinya lebih baik ya kita memagari rumah kita dengan mangkok-mangkok itu. Bukan secara fisik ya. Tetapi mangkok-mangkok yang kita berikan kepada tetangga-tetangga saat ada sunatan, saat ada ini itu dan lain sebagainya itu. Nah itu kalau ini hilang kan pasti akan hancur gitu. Ini terbukti ketika COVID kemarin di sini kita mencoba untuk mengimplementasikan itu dan berjalan dengan baik begitu. Kita punya pos sendiri dan kita atur setiap hari regulasinya. Oh ini yang memberi makan ini dan lain sebagainya. Dan itu ternyata berhasil dan alhamdulillah guyub rukunnya bisa tambah apik lah kalau saya bilang seperti itu. Yang diheranin orang-orang manca kalau datang ke Indonesia salah satunya ya kerukunannya itu ya masyarakat. Betul. Tapi ini hari kan ya kita sebagai orang yang hidup di tahun 2022 tahun 2022 rumah minimalis, pagarnya tinggi-tinggi. Itu menjadikan sebuah tantangan ya kalau saya lihat di sekitar sini juga udah mulai banyak. Ya. Makanya akhirnya kita redefinisi. Bukan secara fisik yang kita inginkan, tetapi memang secara perilaku yang kita implementasikan begitu. Jadi kalau toh sekarang ini ada pagar-pagar yang seperti itu fungsinya kan untuk supaya menjaga rumah yang ada di situ kan begitu. Dan ya memang ini hari memang yang namanya kejahatan dan lain sebagainya itu ya sudah sampai kemana-mana kan ini ya sudah waspadalah itu. Jadi bikin tembok yang tinggi. Yang penting masih tetap kajatan. Ya, ada yang namanya kajatan, rapat RT, ada serbitan, ada
macam-macam, ada nyetok, ada Oke, oke. itu Itu dan apa itu? Nyetok Nyetok, itu apa nyetok? nyetok itu tradisi ketika ada orang mantu, terus ada sambatan begitu, terus diberi makan gitu. Nah itu nyetok namanya gitu loh. Nah di sini masih masih ada yang semacam itu. Contoh ada orang bangun rumah, ya sudah Sambatan. sambatan, tapi nyetok itu lebih kepada makan apa ya? Kalau menyembelih kambing, akhirnya makan itu nyetoknya di situ. Oh, yang makan-makannya tok. Betul, Itu betul, nyetok. betul, betul. Itu bukan jantok, Mas. Wah, kacau ini. Enggak, kita sebagai orang yang dilahirkan di Jawa, Ya. dilahirkan di lereng Muria dan Muria ke bawah, kan banyak ya anak-anak muda di teman-teman saya. Siapa sih yang suka ngomongin budaya? Nggak bisa bikin kaya, Bos. Betul. Kok Anda membenarkan sih? Saya mau apa namanya? Mau menghilangkan itu dari kamus, dari Oke. kamus prasangka orang begitu. Oh, Saya kira sudah saatnya begitu. Kudus menjadi satu apa ya? Satu tujuan untuk melihat tentang kebudayaan gitu. Siapa lagi kalau bukan kita begitu. Saat ini pegiat-pegiat. banyak orang yang mengatakan gini harus dijaga tentang Mbah Sunan Muria. Tapi Tapi hanya obrolan saja. selain obrolan juga cuman hanya cuitan ya. Iya, Komen di Facebook. iya. Nah sementara memang kita dilatih, ya kamu terkadang memang tidak harus berbicara, tapi tubuhmu lah yang berbicara. Artinya ya perilaku apa namanya tubuh kita hadapkan pada permasalahan-permasalahan itu untuk meng-create atau apa ya mendalami tentang ajaran Mbah Sunan Muria itu. Itu sih. Berarti KBPW ini lebih konsen di beberapa pengimplementasian ajaran Mbah Sunan Muria ya. Betul, betul. Karena memang studies-nya Mbah Sunan Muria, kemuriaan kan belum begitu banyak terekspos. Betul, betul, betul. Dan Mas Jesse menjadi salah satu. Salah satu kan Salah banyak, Bos. Karena begini, Bos. Literasi yang berkembang, entah itu folklore dan lain sebagainya, ini hari memang tidak imbang gitu. Seolah-olah mendiskreditkan Mbah Sunan Muria yang konon kewaliannya memang sudah tingkatnya tingkat tinggi begitu. Contoh ya, Mbah Sunan Muria itu membunuh istrinya di Desa Bakaran. Iya, 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 iya. Itu kan ada. Nah, Terus di Bulung sana itu ada apa namanya santrinya dikutuk jadi bulus. Di Desa Masin anaknya dibunuh. Nawangsih satu siapa? Babat Tanah Bangsri Jepara itu Dewi Wiji dijadikan tumbal. Masa sesosok Sunan seperti itu begitu loh. Apakah ini hanya cerita ketoprak? Folklore sekali lagi Folklore. Itu kelihatannya kalau saya mendalami itu ada memang pergeseran cerita ketika ada VOC masuk itu. Di situ orang-orang yang memang apa namanya yang punya ketokohan itu seolah dibelokkan lah dengan cara yang luar biasa. Tapi gara-gara folklore itu kemudian menjadi perpecahan juga kan. Misalnya nih pernikahan. Jangan nikah sama orang situ. Oh iya. Kan akhirnya ngomong kayak gitu. Betul. Dan kita butuh narasi-narasi kuat. Betul. Makanya memang harus dilawan itu. Harus dilawan. Contoh mungkin di desa Jepang sama yang utaranya itu, kenapa itu tidak boleh menikah? Dulunya adalah itu adalah kakak beradik begitu. Jadi yang desa sebelahnya itu kakaknya, yang di Jepang itu adiknya atau kebalikannya. Gitu. Nah memang dia secara ajaran Islam itu kan memang tidak diperbolehkan untuk kakak beradik itu menikah. Gitu. Nah sebenarnya itu. Tapi nilai-nilai itu seolah-olah hilang. Akhirnya yang muncul adalah narasi-narasi yang jelek begitu. Contoh orang Kudus tidak boleh menikah dengan orang apa Jepara begitu gara-gara ada cerita terkait tentang Mbah Sunan Kudus dengan Ratu Kalinyamat. Sementara nggak mungkin lah gitu loh. Nggak mungkin itu guru sama murid kan begitu. Iya. Apalagi murid sampai berani sama guru kan kelihatannya nggak mungkin. Kalau perbedaan iya, tapi nggak mungkin. Ya wajar lah. Kita berdua sering berbeda kan ya. Betul. Tetap nongkrong di sini juga, Bos. Nah, melihat perkembangan kebudayaan di Kabupaten Kudus karena kita hidupnya lagi di Kudus. Nanti kita baru bicara wacana nasional. Betul.
menurut pendapat Mas Jesse, kehadiran Mas Jesse dengan teman-teman KBPW ini dirasa ada hal yang perlu dilakukan lagi atau mungkin udah bagus nih, Kudus itu budayanya udah kayak gini aja? Iya, menurut saya memang harus kita definisikan kembali tentang Kudus. Ya. Kudus sebagai kota budaya itu memang menurut saya sunatullah. Mau dibuat Kudus berbasis UMKM atau apapun, tapi ujung-ujungnya nanti akan berbudaya. Karena memang orang datang ke Kudus itu salah satunya adalah berziarah itu, dan ziarah itu ya juga sebuah tradisi kan begitu. Ya. Untuk menghormati, untuk ngalap berkah dan lain sebagainya. Dan menurut saya memang harus ada redefinisi kembali di tingkat pemerintahan untuk mengatakan bahwa Kudus memang tidak boleh tercerabut dari kebudayaan itu. Dan di sini ada 2 sunan gitu. Ada 2 sunan yang secara penyebarannya memang luar Secara biasa sosok sekali. Gitu. Kewali Songoan ini sangat dipertimbangkan Betul, sekali di berdua. tingkat Kabupaten Kudus itu kan luar biasa sekali. Satu daerah, satu kabupaten memiliki 2 sunan. Betul, gitu. Tapi kota walinya tetap Demak, Bos. Betul. Itu omongan jalannya gitu. Iya, iya. Bisa ya? Ya tapi apa yang kita lakukan ini di sini memang mungkin baru sangat kecil sekali. Ketika kita masuk ke dalam ini, kita menemukan harta karun begitu. Contoh Apa itu? mungkin ya tentang cerita, tentang narasi, tentang literasi dan lain sebagainya begitu. Contoh di kawasan Pijiwetan ini kita menemukan satu foto di Belanda itu, di Museum Belanda itu ada tradisi bersedekah yang itu menggunakan padesan begitu. Oke. Untuk memberikan air. Iya, padesan atau itu untuk diberikan kepada orang yang mau berziarah. Jadi kalau ada orang yang mau berziarah itu dulunya berhentinya di Pijiwetan. Terminalnya di sini, terus berhenti di sini, langsung minta air dan minta air minum, langsung sholat begitu untuk meneruskan ke sana. Nah, semacam ini kita baru temukan juga. Iya, banyak belum tahu, Mas. Soalnya kita hidup kan jenengan mungkin 8 berapa kan? Iya, betul. Terminal udah di sana. Betul. Kan belum di sini, udah nggak di sini maksudnya. Sudah saya juga di sini. Kalau mau ziarah terminal di sana, baru tahu ada cerita kayak gitu. Berarti pusat pemberhentian orang kalau mau ziarah dulunya di sini. Dulunya di sini. Karena ada sungai itu terus berhenti, terus nanti jalan kaki ke atas. Dan memang jalannya dulu belum seperti ini ya. Jalannya dulu masih batu-batu gitu. Beletok. Ya, itu. Nah, kita tidak mau sekedar hanya mengingat begitu, tapi intinya adalah di Pijiwetan ini budaya pager mangkok itu sudah jadi zaman dahulu, minimal air itu gitu. Minimal air itu, dan ada panjang sekali suatu ketika kalau berbicara masalah tradisi itu ya. Dulu kan saya sering diomongin sama orang-orang tua bahwa dulu rumah orang Jawa itu ada sumur di depan. Betul. Nah, ini bagian dari pengimplementasian pager mangkok atau enggak itu? Kalau bahasa saya mungkin iya juga. Tapi perlu penelitian yang lebih ya. Karena memang sumur di depan itu punya maksud yang begitu banyaknya begitu. Salah satunya adalah ya sedekah itu. Nah di Pijiwetan ini memang dulunya seperti itu gitu loh. Kalau toh sekarang sudah ada PAM dan lain sebagainya, saya sudah menginformasikan, ya ini benar nih, saya sudah menginformasikan kepada masyarakat, ya kalau ada pakai PAM ya di depan minimal itu ada pancurannya di depan. Untuk di depan itu supaya ketika ada orang mau basuh kaki dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di situ. Itu lebih tepat sekali pada waktu memang pas waktunya COVID. Cuci tangan. Iya. Itu tepat. Ya mungkin kita diingatkan juga, mungkin dari situ akhirnya kita diingatkan, oh ternyata ajaran-ajaran yang dahulu itu adiluhung begitu. Dan kita mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan dahulu, dan akhirnya cobalah kita beri pancingan-pancingan seperti itu. Berarti kita bisa belajar dari tempo dahulu, ya kan? Bukan berarti tempo dahulu ketinggalan zaman kan enggak. Betul. Ajaran-ajaran itu tak lekang oleh waktu gitu. Betul. Melampaui masa ya. Melampaui masa. Dan tinggal kita memang ya itu Topong Eli tadi.
Coba kita create, kita lihat kembali. Kalau dulu itu Padesan mungkin dianggap biasa, ini hari kan Padesan sudah mempunyai nilai estetik begitu Mahal harganya sekarang. dan mahal. Ya kita berikan Padesan itu setiap rumah kita berikan itu. Gitu. Isinya masih kosong. Tapi minimal pancingan-pancingan seperti itu sudah kita lakukan sehingga memang budaya untuk pager mangkok itu bisa terimplementasikan. Itu sih. Capek enggak? Capek enggak? Capek. Kalau dibilang capek, capek sekali begitu. Cuma dari beberapa orang yang menguati saya, termasuk dari para tokoh-tokoh, para kiai-kiai begitu, seringkali ketika ketemu saya langsung bilang seperti ini. Lakumu ki bakal abot, tetapi kue iso dan kudune dilakoni. Dan termotivasi akhirnya. Karena memang akhirnya kita menemukan di daerah sini ini, daerah yang kita tempati ini sifatnya itu bambu wulung. Bambu wulung itu kayak nama resto di Kudus itu, Bos. Iya. Iklan dong. Kalau yang di sebelah barat Jalan Raya, sebelah barat Jalan Raya itu sifatnya itu memang tanah tersebut itu cocok untuk sekolah, TPQ, pondok pesantren, masjid gitu. Dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita ketemu dan kita menemukan satu-satunya peradaban zaman Belanda dan Jepang yang dulunya ada sekolah ya Pijiwetan ini. Kita menemukan sekolah yang paling tua. Sebelum ada Miftahul Falah, sebelum ada Ibtidaul Falah, di sini sudah punya dulu gitu. Nah, tapi sekarang ini memang sudah nggak ada karena dulu kan terbuat dari kayu, sanggar gitu. Kayu gitu. Kayak jubluk gitu. Oke. Nah, tapi tempatnya ini masih ada. Mana, sekarang ini tempat itu saya namai sendiri menjadi tanah haram gitu. Karena sampai sekarang ini sinyal itu di sana nggak ada. Bukan sini ini, bukan ini. Bukan, yang di sebelah sana itu. Yang deket saat ada festival pager mangkok itu ya, yang dulunya itu. Ya, itu. Ini bisa kita minta provider untuk taruh di sana. Tapi anehnya begini, kalau itu radio bisa. Tetapi kalau TV terus handphone bisa. Tetapi kalau TV nggak bisa. Bahkan ketika ada sound begitu nggak bisa. Ngeri. Tanah haram. Ada di Pijiwetan. Ya karena mungkin dulunya tempat itu karena dulunya tempatnya adalah tempat untuk orang-orang mengaji dan lain sebagainya begitu. Dan orang di sini mengiyakan gitu. Orang sini mengiyakan bahwa di situ. Tapi sampai udah pernah praktek sendiri untuk. Sudah. Sudah saya praktikkan ke sana dan memang nggak ada sinyal begitu. Oke, bagi penonton yang tertarik, Anda bisa kunjungi ke sana, Tanah Haram Pijiwetan. Dan itu lucunya begini. Contoh mungkin di sini ada jalan begitu. Ya. Gang gitu ya. Yang di sini itu nggak masalah. Tetapi yang utaranya ini yang bermasalah. Gitu. Mungkin di sana ada alien. Itu yang bermasalah seperti itu. Ada folklornya kayak gitu. Folklornya dulu tempat sekolahan. Ya, tempat sekolahan, tempat para mbah yai dulu berdoa tempat menepi, di situ, berdoa menepi dan lain sebagainya. Kita menemukan juga ada cagar budaya yang di situ namanya punden tersebut, walaupun punden itu sebenarnya tidak ada kuburan atau apa-apa di situ. Itu dulunya ketika ada patok itu ceritanya ada orang pinter begitu untuk ngakali Belanda begitu, ya hanya dibuat patok supaya tidak digusur itu. Orang-orang mengamini bahwa disitulah tempat yang spesial untuk berdoa begitu. Tempat menepi yang paling tepat. Bukan menepi. Tapi tempat ketika kholwat ya mungkin ya. Setiap tempat itu kan mempunyai masing-masing keutamaan begitu. Dan di situ keutamaannya mungkin sinyalnya mungkin bagus gitu. Kalau bahasa saya begitu. Langsung gitu. Nah, hablum minallah mungkin begitu. Karena dulu disitulah Mbah Sunan Muria itu dengan kudanya itu ketika mau cekataknya mau diguyang itu di situ. Dibersihkan itu untuk beristirahatnya di situ. Terus ke bawahnya lagi ada namanya Mbah Sunan Mbah Joko namanya. Itu juga di situ. Di bawahnya lagi ada Mbah Suryani juga di situ.
Ketika dulu orang mau minta sholat istisqa begitu, di Piji Wetan yang ada tempat lapang ya di situ. Mengharap Tempat perkumpulannya turun hujan itu. iya, anak muda, orang tua dan lain sebagainya itu di situ. Makanya kemarin kita ambil di situ karena sebagai titik perkumpulan dari semua generasi dan semua apa ya, tidak membawa baju masing-masing, sudah di situ kita berdoa untuk keselamatan Piji Wetan. Itu PJ Wetan dalam khususnya dan umumnya adalah betul, betul. kebudayaan Kudus dan Indonesia. Keren, Iya. keren. Gini Mas Jesse, ini yang menjadi pertanyaan yang mungkin banyak orang menganggap bahwa mengompakkan generasi kali ini untuk bisa gotong royong nguri-nguri budaya, nguri-nguri kampung, itu kan menjadi sebuah hal yang impossible ya. Betul. Nah, ini pengalaman Mas Jesse di KBPW selama 1 tahun, 2 tahun ini, 2022 kan dari 2020. Gimana sharing cerita? Karena setahu kami nggak mungkin dong generasi Paul itu bisa bikin video keren itu ya kan, di packaging KBPW ini sehingga orang tahu loh apa sih KBPW ini? Ya. Begini, di generasi kami alhamdulillah ada orang-orang kita kategorikan A, B, dan C begitu. Yang A ini sifatnya adalah yang benar-benar kalau bahasa saya itu mengijtihadi gitu. Jadi serius untuk di situ. Terus kayak yang kategori B ini menurut saya kategorinya adalah kategori yang mujahadah gitu. Jadi sifatnya berdoa, mengamini dan lain sebagainya. Terus ada yang sifatnya jihad begitu. Jihad itu artinya kalau ada ya enggak lah. Kalau ada bersih-bersih kampung dan lain sebagainya, kita membutuhkan yang namanya keringat mereka untuk gotong royong dan lain sebagainya. Nah, itu kategori itu. Nah, dari situ akhirnya kita memposisikan tidak semuanya itu bareng-bareng di situ. Jadi ketika kita membutuhkan A begitu contoh, ya A ini yang kita kontak. Yang B, yang B ini yang kita kontak. Kamu bikin acara nih, telepon pawang hujan gitu. Pawang hujan. Kan suruh mujahadah tadi berdoa kan. Ya. Jangan hujan, KBP mau bikin acara. Ada ya kayak gitu ya? Ada lah. Segala elemen bersinergi untuk bangun KBPW ini. Ya, insya Allah seperti itu. Cuma memang menjadi komando ini memang apa ya, ada teori itu bahwa siapapun yang memegang pasti akan kelihatan jeleknya, akan kelihatan kekurangannya begitu. Tapi orang yang tidak memegang pasti akan melihat kebaikannya. Gimana? Udah banyak yang menjelek-jelekan, belum? Alhamdulillah, kalau saya persenkan 50-50. Artinya orang yang mendukung itu juga banyak, tetapi di warung kopi dan lain sebagainya, yang sifatnya apa ya, menurut saya itu sunatullah gitu, nggak bisa dihilangkan. Ya manusia ada plus minus. Ya, dan saya ambil itu sebagai masukan saja. Ini bagus, tapi ini gini-gini dan lain sebagainya. Terlebih lagi bukan masalah konsepnya, biasanya ke pribadi begitu. Nah, kalau ke pribadi sudah permasalahan lain begitu. Akhirnya kita pilah-pilah itu dan ya sudah kita jalan saja begitu. Asal tidak pada konsepnya yang salah begitu kita jalan saja. Tapi kalau pada konsep yang salah, seringkali kita taskhihkan kepada orang-orang yang mengerti begitu. Dan ya nyun sewu, kita memang mentaskhihkannya kepada kiai-kiai. Baik itu kiai yang ada di Kemurian ini maupun yang ada di Kekudusan gitu. Beda lokal dong ini. Murian dan Kudus. Kalau dulu memang ada sekatnya, sekarang kan sudah membaur lah. Oh. Siap. Kopi. Sementara kita belum punya sponsor. Ini diproduksi oleh Daun sendiri kopinya, dicari belum ada. Ini milik Daun ya? Iya. Luar biasa ini. Kita bikin semua loh. Insya Allah kamu budaya akan seperti ini juga. Namanya kopi KBPW. Bukan, namanya kopi gereng. Ngeri. Iya, gereng. Kita punya lokal sini namanya kopi gereng, artinya anggerireng gitu. Itu apa bedanya? Tapi itu karo areng. Tapi itu yang terjadi di sini. Yang terjadi di sini. Kenapa orang minum kopi terkadang itu ngantuk? Gara-gara apa? Ada berasnya, ada karbonya di situ.
Nah, itu di sini itu juga di apa namanya dikasih seperti itu. Kadang ada Oh, campuran jagung itu kan karbonya juga tinggi begitu. oke. Siap. Itu sih Mas. Hmm. Terus kalau di kampung budaya ini sebenarnya selain tadi itu kita uruti lagi ya, akhirnya kita buat lumbung baca sebagai literasi kita dan mengenalkan kepada anak-anak. Yang kemarin baru dihadiri oleh MNC. MNC peduli ya. MNC peduli. Ya, itu. Jadi ya kita Keren. punya lumbung baca, terus apa namanya kita punya KBBW Store yang nanti mengaktifasi tentang produk-produk lokal yang bisa kita apa ya Go. go bisnisnya Go supaya gerakan-gerakan kita ini juga harus jalan begitu, Iya. tidak terus menggantungkan pihak luar gitu. Kita bisa berdiri sendiri. Itu sih. Ya memang harus produce. Betul. Ya kita termotivasi banyak dari Mas Jesse dan teman-teman KPPW sebenarnya. Bikin Ya. hal-hal yang kalau dikata di Kudus ini aneh banget. Aneh banget. Gitu ya. Aneh banget. Siapa orang yang mau bikin produk kebudayaan yang kemudian kalau dulu kan ini masih jalan gak sih yang mingguan itu kegiatan mingguan itu? Masih. Nah, siapa coba yang mau jalan kayak gitu, Bos? Capek, Bos. Itu continue coba bayangin teman-teman. Di Ya, KBPW ini ada acara setiap hari Ahad pagi continue di sini. tapi Dan- untuk terakhir ini Mm-mm. karena memang ada peralihan apa namanya? Event Bukan. konsentrasi. Bukan. Kalau dulu itu kan yang memegang A begitu. Nah. Sekarang B begitu yang memegang. Hmm. Jadi agak tersendat karena secara pribadi dia juga banyak acara juga. Oke. Ya masih manusia lah ya. Iya. Tapi tujuan penting nanti di kampung budaya ini kita mau buat yang namanya pusat studi kebudayaan kemuliaan gitu. Yang Keren. ini mimpi sih. Yang nantinya di dalamnya ada museum, ada galeri, ada tempat pameran, tempat diskusi, tempat pembelajaran, ada apa namanya tempat oleh-oleh begitu, terus pasarnya juga kita hidupkan. Rencananya seperti itu dalam satu tempat. Kita sudah ada tanahnya, tinggal memang ya ini baru pendekatan kepada investor gitu. 10 tahun yang akan datang kita akan lihat teman-teman Ya, ini doanya. bisa jadi pusat studi. Betul. Oke, kalau ada yang bisa disinergikan atau banyak nanti yang nonton kegiatan ini tertarik dengan KBPW silakan bisa dikunjungi Kudus ya. Betul. Atau mungkin dicari nanti di sosmednya juga ada semua. Alhamdulillah ini adalah tokoh. Boleh dikatakan kepala sukunya nggak? Koordinator. Oh, koordinator kan Mengkoordinir aja. enggak, koordinator ini kan bahasa-bahasa hari ini. Tapi nggak kepala suku lah. Kalau bahasa sekarang itu menurut saya tukang gendel, Bay. Karena Itu yang tambah kuno lagi. gendel-gendeli begitu gitu loh. Karena memang nggak layak lah menurut saya di sini ketokohan saya itu ya hanya seneng begitu terus kita mencoba untuk memberitakan kepada khalayak. Begitu aja sih. Semuanya. Kalau golongan ABC tadi saya masuknya di jihad tadi. Angger Melayu, angger sumuk, wah gitu. Kalau pemikir di yang orang lain lah. Ini ada yang bagian mikir begitu. Oke, terakhir ya. Ya. Jadi gini, teman-teman naik daun, sahabat naik daun, di kegiatan kali ini kita bersama Mas Jesse ini banyak hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah gerakan-gerakan kebudayaan yang kemudian bisa menciptakan sebuah kerukunan yang dikatakan di sosmed itu bahwa atau mungkin hari ini orang bilang kerukunan tetangga itu susah. Betul. Di era-era hari ini. Akan tetapi KBPW bisa menciptakan hal yang kemudian jadi contoh bersama. Nah, yang terakhir saya minta pendapat Mas Jesse terkait strategi kebudayaan di Kudus bahkan di nasional katakanlah karena KBPW ini menjadi salah satu pusat studi kebudayaan secara nasional juga.
pelopor juga di Kudus karena banyak orang-orang bikin desa wisata, tetapi yang bikin event setiap hari adalah di KBPW. Nah, itu bisa menjadi strategi kebudayaan seperti apa sih pengemasan kebudayaan? Bisa, mungkin kalau boleh dikatakan hari ini budaya bisa jadi tempat pariwisata kan kayak gitu. Iya. Nah, itu strateginya gimana menurut Mas Jesse, dan apa ya gagasannya gagasannya di kabupaten atau teman-teman pemerintahan seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah sebenarnya tujuan kami itu bagaimana orang-orang nanti di Biji Wetan itu tidak harus keluar dari Biji Wetan. Karena banyak orang yang sekarang ini krisis identitas menurut saya. Karena memang di daerah lingkungan sekitarnya itu tidak keren. Kita mau membuat keren dalam tanda kutip begitu, tapi tidak menghilangkan yang namanya tradisi-tradisi yang Ya. dahulu begitu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan memang menemu kembali, kita mencoba untuk menemu kembali apa-apa yang ada di Biji Wetan ini, baru kita menumbuh kembangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Terakhir nanti bagaimana kebudayaan itu memang akhirnya tidak hanya sebagai harta karun yang tidak bisa kita apa-apakan begitu, tetapi harta karun yang bisa kita apa-apakan gitu. Maksudnya adalah bisa dikembangkan luas. Dikembangkan luas dan itu bisa berefek pada pemberdayaan masyarakat. Gitu. Maksudnya nantinya mungkin masyarakat Biji Wetan bisa tetap stay di rumah, tetapi ada orang-orang yang akan berkunjung di sini dan itu bisa menghasilkan sehingga tradisi-tradisinya tetap berjalan, tetapi mereka tetap bisa dapurnya bisa ngepul. Iya. Itu, dan untuk closing statement-nya menurut saya begini, bahwa Indonesia ini akan bersinar ya gara-gara lilin-lilin kecil yang ada di desa ini harus hidup begitu. Kata Ki Hajar Dewantara kan seperti itu. Dan itu sangat efektif sekali, tidak hanya di Biji Wetan menurut saya. Di desa-desa lain. Di desa-desa lain saya berharap memang harus seperti itu. Ketika nanti ada kesulitan dan lain sebagainya, KBPW siap untuk mendampingi sebagai teman begitu, sebagai teman curhat. Teman curhat begitu. Curhat dong, Mas. Oke, teman-teman sobat Naik Daun semua, kita terima kasih atas waktunya. Siap. Mas Jesse. Nama aslinya Muhammad Zaini tapi lebih dikenal sebagai Jesse segitiga. Bukan Bermuda. Terima kasih atas waktunya. Next time kita bisa sambung lagi. Siap. Karena nanti mungkin ada event-event lagi dengan Betul. KBPW, dan acara di momen kali ini kita cukupkan di sini. Untuk teman-teman yang tertarik dengan KBPW silahkan bisa kunjungi tempatnya, gampang ditemukan, di Sherlock pun ada, kegiatan mingguan ada, tempat study ada, sedang pengembangan budaya. Jadi anak-anak muda ini cocok untuk menjadi sebuah tempat pembelajaran, ya kan? Manusia, bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan belajar. Hanya ini kita dikelilingi ayam-ayam. Hablum minal makhluk gitu. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya Naik Daun akan hadir narasumber yang insya Allah bisa menginspirasi kita. Sekian dari saya, Abut SB Runcing, anak Selat Muria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Naik Daun.